Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai hipnosis badai pasti berlalu hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2021. Tapi sebelum kita memulai video ini, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel YouTube Hobi Sinetron. Mimin kasih waktu 5 detik untuk subscribe ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel YouTube Hobi Sinetron. Dan mari kita langsung bahas ke topik. Sinopsis Badai Pasti Berlalu SCTV hari ini Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Bu Monica akan memerintahkan Helmi untuk terus mengawasi pergerakan Pak Diki. Ia pun meminta Helmi untuk tidak segan-segan memberitahu pada dirinya jika kedapatan melakukan hal yang tidak wajar. Pak Diki sempat menuduh Helmi kalau dialah yang memberitahu Bu Monik tentang perselingkuhan Pak Diki. Namun Helmi menentangnya. Sementara itu, Bu Monik bilang ke Joni kalau ayahnya mempunyai selingkuhan. Helmi juga bilang ke Pak Diki kalau Bu Monik akan menggugat cerai dia. Pak Diki tidak ingin itu terjadi karena takut hartanya dialihkan seluruhnya ke Bu Monik. Malam nanti, Pak Diki menyuruh Helmi dan Siska bertunangan. Sementara itu Helmi sedang menguatkan hati agar tak jatuh cinta ke Siska. Saat bertemu dengan Siska di sebuah tempat, Leo mengharapkan banyak kepada Siska untuk tidak tunangan dengan Helmi. Alasannya hanya satu, Leo berpandangan bahwa Helmi merupakan orang yang tidak baik. Ia menduga Helmi merencanakan sesuatu kepada Siska dan keluarganya di Badai Pasti Berlalu Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Akan tetapi, himbauan Leo kepada Siska tak digubris sama sekali oleh Siska. Malahan, Siska menyampaikan bahwasannya ini sudah menjadi komitmen antara Helmi dan Siska. Ia menegaskan, Leo itu janganlah ikut campur pada hubungan mereka berdua. Alih-alih melarang untuk bertunangan, rupanya Leo menyimpan rasa dan menyatakan perasaan sayangnya kepada Siska. Namun semua itu sirna, rasa cintanya hanyalah bertepuk sebelah tangan saja. Alih-alih melarang untuk bertunangan, rupanya Leo menyimpan rasa dan menyatakan perasaan sayangnya kepada Siska. Namun semua itu sirna, rasa cintanya hanyalah bertepuk sebelah tangan saja. Monik peluk Siska bahagia. Monik berharap ini awal hidup Siska yang baru. Siska ditelepon Helmi. Diajak ketemuan di taman. Monik godain Siska. Sementara itu Siska matanya ditutup dengan sapu tangan, dan dia digandeng sama Helmi. Di tempat tersebut terlihat sudah ada lampu kecil-kecil tapi belum menyala. Helmi keluarkan kotak cincin yang tadi dia beli. Dan dia melamar Siska. Helmi minta maaf dia hanya mampu beli cincin murah. Leo dan Marissa ke rumah Siska. Nenes buka pintu. Leo minta ketemu Siska. Nenes bilang Siska lagi pergi. Ada ibu. Bapak juga lagi nggak ada. Diki menemui Cory yang berjalan di koridor rumah sakit. Diki langsung tanya kenapa Cory kembalikan perhiasannya. Cory kaget. Monik keluar ke ruang tamu. Marissa dan Monik berpandangan dan teriak kaget. Leo sampai keselak karena lagi minum. Monik dengar cerita Marissa. Helmi dan Siska datang. Mereka kaget ada Leo dan ibunya. Leo lihat tangan Siska, ada cincin di sana. Dan kini, Bu Monica telah mendapatkan bukti baru yaitu berupa kwitansi hasil pembelian mutiara. Ia pun langsung menghubungi pihak toko untuk mengkonfirmasi perihal pembelian mutiara dengan mengaku sebagai sekretarisnya. Bu Monica akan memerintahkan Helmi untuk terus mengawasi pergerakan Pak Diki. Ia pun meminta Helmi untuk tidak segan-segan memberitahu pada dirinya jika kedapatan melakukan hal yang tidak wajar. Sementara itu, kwitansi pembelian mutiara masih ia simpan dan terus mencari bukti kejelasan kepada siapa Pak Diki memberikan hadiah tersebut. Ia pun meminta Helmi untuk tidak segan-segan memberitahu pada dirinya jika kedapatan melakukan hal yang tidak wajar. Sementara itu, kwitansi pembelian mutiara masih ia simpan dan terus mencari bukti kejelasan kepada siapa Pak Diki memberikan hadiah tersebut. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Akankah Bu Monica berhasil mengungkapkan perselingkuhan Pak Diki? Malam ini, rasa benci Helmi kini berubah jadi cinta yang sangat besar. Helmi takut kepada dirinya sendiri, karena dia jatuh cinta kepada anak yang sudah membunuh adiknya sendiri. Jangan sampai aku jatuh cinta pada seorang anak Pak Diki yang sudah membunuh adikku, kata Helmi. Namun di sisi lain, Pak Diki yang sudah memberikan kepercayaan penuh dengan Helmi meminta Helmi untuk bertunangan dengan Siska. Helmi dan Siska terkejut, namun di sisi lain keduanya sangat bahagia karena sudah saling mencintai. Kamu cukup janji aja jangan hianatin hati aku selamanya, kata Siska.
Sementara itu Leo yang tahu kalau Helmi dan Siska akan bertunangan sangat patah hati. Leo menentang keras pertunangan antara Helmi dan Siska, bukan semata-mata Leo cemburu, karena Leo menganggap Helmi adalah sosok laki-laki yang tidak baik. Apalagi Leo sudah tahu kalau tujuan Helmi masuk dalam keluarga Pak Diki hanya untuk balas dendam. Aku gak setuju kamu tunangan dengan Helmi, dia bukan orang baik sis, kata Leo yang tak digubris Siska. Apakah Helmi dan Siska akan benar-benar bertunangan? Di episode sebelumnya, kemunculan dan terlibatnya Leo, seorang dokter muda akan menambah romansa sekaligus konflik sendiri di antara Helmi dan Siska. Meski awalnya Leo lah yang jatuh cinta terlebih dahulu pada Siska, namun Pak Diki hanya setuju dengan Helmi, sosok pemuda yang sebenarnya ingin membalaskan kematian adiknya pada ayah si Saka. Apalagi kini Helmi sudah jadi pegawai kepercayaan Pak Diki. Di sisi lain, Bu Monica dalam mencari bukti kejelasan Pak Diki yang dicurigainya telah selingkuh. Bu Monica telah mendapatkan bukti terkait hasil USG yang ia temukan di tempat kerja Pak Diki. Ia pun telah memerintahkan Helmi untuk menyelidiki foto tersebut meski sekretaris Pak Diki telah mengaku bahwa barang itu kepunyaannya. Dan kini, Bu Monica telah mendapatkan bukti baru yaitu berupa kwitansi hasil pembelian mutiara. Ia pun langsung menghubungi pihak toko untuk mengkonfirmasi perihal pembelian mutiara dengan mengaku sebagai sekretarisnya. Leo ke rumah Siska. Ardan ketuk pintu. Yang ada Arnas. Arnas bilang Siska sudah istirahat karena habis dipijat dan pintu ditutup. Leo kaget. Dibantu Ardan, Leo manjat pagar belakang rumah Siska. Leo lari ke arah kamar. Leo bingung. Leo ketuk satu jendela. Ternyata yang buka Monik. Leo cari ke jendela lain dan ketuk. Ternyata Siska yang buka. Siska kaget ada Leo di sana. Siska tanya untuk apa Leo kayak maling begini. Di kamar, Siska video call Helmi. Helmi lagi di jalan. Helmi panik dan tanya ada apa. Siska menggeleng. Tanya apa dia diomeli papa. Pagi-pagi, Siska dibawa Helmi ke halaman belakang. Di situ sudah disediakan meja dan sudah disediakan sarapan pagi. Di situ juga Helmi masang kincir angin yang ditaruh di pagar-pagar. Leo coba telepon Siska tapi enggak diangkat. Leo pun mau menyusul Siska ke TK saja. Leo mau pastikan Siska baik-baik saja. Leo pamit pada Marisa. Di depan rumah, Monik kaget melihat Diki datang bawa buket bunga yang besar banget dan berlutut depan Monik, minta maaf. Diki minta maaf ke Helmi juga dan tarik tangan Helmi, satukan dengan Siska. Diki bilang bagaimana kalau mereka berdua tunangan. Siska kaget, Helmi sok menolak permintaan Diki. Helmi merasa tak pantas dengan Siska. Monik bilang dia enggak masalah. Bu Monica telah mendapatkan bukti terkait hasil USG yang ia temukan di tempat kerja Pak Diki. Ia pun telah memerintahkan Helmi untuk menyelidiki foto tersebut meski sekretaris Pak Diki telah mengaku bahwa barang itu kepunyaannya. Dan kini, Bu Monica telah mendapatkan bukti baru yaitu berupa kwitansi hasil pembelian mutiara. Ia pun langsung menghubungi pihak toko untuk mengkonfirmasi perihal pembelian mutiara dengan mengaku sebagai sekretarisnya. Bu Monica akan memerintahkan Helmi untuk terus mengawasi pergerakan Pak Diki. Ia pun meminta Helmi untuk tidak segan-segan memberitahu pada dirinya jika kedapatan melakukan hal yang tidak wajar. Sementara itu, kwitansi pembelian mutiara masih ia simpan dan terus mencari bukti kejelasan kepada siapa Pak Diki memberikan hadiah tersebut. Di lain sisi, Pak Diki terus berusaha untuk mendapatkan Kori. Ia pun kini dibuat bahagia dengan perkataan Reta yang mengaku Kori sangat senang dengan mutiara. Pak Diki telah menyiapkan rencana untuk membuat Kori mau menerima cintanya. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Akankah Bu Monica berhasil mengungkapkan perselingkuhan Pak Diki? Bagaimana kelanjutan kisah malam ini? Saksikan episode selengkapnya langsung di SCTV. Ia pun telah memerintahkan Helmi untuk menyelidiki foto tersebut meski sekretaris Pak Diki telah mengaku bahwa barang itu kepunyaannya. Leo menentang keras pertunangan antara Helmi dan Siska, bukan semata-mata Leo cemburu, karena Leo menganggap Helmi adalah sosok laki-laki yang tidak baik. Apalagi Leo sudah tahu kalau tujuan Helmi masuk dalam keluarga Pak Diki hanya untuk balas dendam. Aku gak setuju kamu tunangan dengan Helmi, dia bukan orang baik sis, kata Leo yang tak digubris Siska. Apakah Helmi dan Siska akan benar-benar bertunangan? Di episode sebelumnya, kemunculan dan terlibatnya Leo, seorang dokter muda akan menambah romansa sekaligus konflik sendiri di antara Helmi dan Siska. Meski awalnya Leo lah yang jatuh cinta terlebih dahulu pada Siska, namun Pak Diki hanya setuju dengan Helmi, sosok pemuda yang sebenarnya ingin membalaskan kematian adiknya pada ayah si Saka.
Apalagi kini Helmi sudah jadi pegawai kepercayaan Pak Diki. Bagaimana keseruan sinetron Badai Pasti Berlalu selanjutnya? Terus saksikan video Badai Pasti Berlalu selanjutnya di channel YOUTOBE kita yakni Hobi Sinetron dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel ini. Terima kasih.